Halo guys, Central Film di sini. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum alur cerita film Thor: The Dark World yang rilis pada tahun 2013 silam. Film superhero yang diproduksi oleh Marvel Studios dan merupakan film di Marvel Cinematic Universe atau MCU. Film ini disutradarai oleh Alan Taylor dan dibintangi oleh Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Anthony Hopkins, dan yang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Let's go! Cerita bermula dari peperangan bangsa Asgard melawan Dark Elf. Bangsa Asgard dipimpin oleh Bor, ayahnya Odin, sedangkan Dark Elf dipimpin oleh Malekith. Dark Elf adalah bangsa yang berasal dari Dark World atau Svartalheim. Mereka berminat mengubah alam semesta menjadi malam abadi dengan kekuatan Infinity Stone merah yang disebut Aether. Bangsa Asgard berhasil mengamankan Aether dengan menggunakan Bifrost. Kemudian Malekith mengorbankan seluruh pasukannya untuk menghabisi Asgardian dengan cara menjatuhkan kapal perang mereka yang disebut The Hero. Karena tidak dapat dihancurkan, Aether disimpan di tempat yang rahasia. Film berlanjut dengan Loki yang ditangkap karena kerusuhan di bumi yang nampak di film The Avenger. Kehancuran jembatan Bifrost di film pertama membuat 9 alam menjadi kacau. Di Vanaheim, para pasukan Asgard bertempur dengan perampok luar angkasa. Kemudian perampok luar angkasa itu memanggil Stone Giant, tetapi Thor mengalahkan dengan sangat mudah. Karena Stone Giant kalah, semua pasukan musuh menyerah. Setelah itu perang selesai. Hogun yang disuruh tinggal di Vanaheim untuk memilihkan kampung halamannya ini. Di Asgard, Thor melaporkan 9 alam yang sudah damai sejak Bifrost dipulihkan. Kemudian Odin mengingatkan bahwa umur manusia sangat singkat, dan Odin menyarankan memilih orang Asgard yang bisa berumur ribuan tahun. Dan Odin menyuruh Thor untuk merayakan kemenangan bersama seluruh pasukannya. Keesokan harinya di London, Jane Foster kencan dengan seorang pria di sebuah restoran. Kemudian Darcy datang menunjukkan fenomena seperti di film Thor yang pertama. Kemudian mereka pergi ke sebuah tempat seperti pabrik kosong. Karena ada sebuah portal yang terbuka, maka benda yang dilempar ke bawah akan hilang dan muncul lagi dari atas. Saat memeriksa radar, Jane mengetahui ada sebuah portal lain terbuka, dan ia mengikuti radar tersebut. Dan tiba-tiba Jane tersedot ke dalam ruang penyimpanan Aether. Setelah Aether masuk ke dalam tubuh Jane, ia pun pingsan. Di pesawatnya, Malekith yang bisa merasakan kekuatan Aether, ia terbangun dari tidurnya. Di saat yang sama, Thor sedang mendatangi Heimdall. Ia menanyakan keadaan Jane, tetapi Heimdall tidak bisa melihat Jane yang saat itu berada di ruang rahasia penyimpanan Aether. Jane yang tersadar tiba-tiba sudah ada di bumi. Ketika ia keluar dari pabrik itu, ia melihat banyak polisi. Ternyata Darcy yang panik menelepon polisi karena Jane menghilang selama 5 jam. Tak lama kemudian muncullah Thor di daerah itu. Jane langsung menghampiri Thor dan menamparnya untuk memastikan ini bukanlah sebuah mimpi. Thor menceritakan jembatan Bifrost yang hancur dan perang di mana-mana sehingga Thor harus menamaikan 9 alam. Setelah itu polisi ingin membawa Jane ke kantor polisi karena masuk wilayah pabrik tanpa izin. Dan ketika polisi memegang tangan Jane, tiba-tiba Aether mementalkan semua orang. Dengan segera Thor membawa Jane ke Asgard untuk diperiksa. Di Svartalheim, Malekith bersumpah untuk merebut kembali Aether dan akan memulihkan dunia Dark Elf yang hanya diterangi oleh matahari yang menyerupai black hole. Di Asgard, Jane yang telah diperiksa oleh medik di sana didatangi oleh Odin. Ketika hendak mengembalikan Jane ke bumi, Odin mengetahui kalau Jane dirasuki oleh Aether. Kemudian ia mengajak Jane dan Thor untuk dijelaskan semuanya tentang Dark Elf dari sebuah buku kuno. Tetapi di buku itu tidak dijelaskan bagaimana cara mengeluarkan Aether dari tubuh seseorang. Di tempat lain, Malekith menugaskan tangan kanannya untuk menyusup ke Asgard dan memberinya batu kurs terakhir. Ia disusupkan dengan cara menyamar sebagai perampok yang tertangkap. Keesokan harinya, Thor menceritakan fenomena yang terjadi setiap 5.000 tahun sekali kepada Jane. Tiba-tiba Frigga muncul dan Thor pun mengenalkan Jane kepada ibunya. Di penjara Asgard, penyusup Dark Elf berubah menjadi kurs. Ia menjebol sel tahanan, menghajar semua penjaga dan membebaskan semua tahanan kecuali Loki. Mengetahui hal itu, Thor langsung pergi dan membereskan kondisi di lapangan. Heimdall yang sedang berjaga menemukan kedatangan The Hero dan langsung menyerangnya. Namun ternyata Dark Elf telah mengirim banyak The Hero ke Asgard. Pertempuran terjadi dan pertahanan Asgard banyak yang dihancurkan. Heimdall yang berusaha mengaktifkan perisai pertahanan digagalkan oleh kurs yang menghancurkan inti pertahanan.
Akhirnya sebuah pesawat berhasil masuk ke istana Asgard. Kemudian Malekith bertemu dengan Frigga dan terjadi pertempuran. Ketika Malekith sudah terdesak, Kurz masuk dan membunuh Frigga. Melihat kejadian itu, Thor yang terlambat datang langsung menghantam muka Malekith dengan sebuah petir. Tetapi Malekith dan Kurz berhasil kabur. Di malam harinya, seluruh Asgard berduka melepas kepergian Frigga. Loki yang dikabari kematian Frigga menjadi marah dan sedih. Kemudian Jin ditahan supaya Aether tidak jatuh ke tangan Dark Elf. Thor yang ingin membawa Jin ke Dark World dan membunuh Malekith ketika menarik Aether dari tubuh Jin ditolak oleh Odin yang menginginkan seluruh Dark Elf musnah. Karena kematian Frigga, ia rela berperang sampai nafas terakhirnya. Kemudian untuk menjalankan rencananya, Thor bertemu dengan Heimdall. Ia meminta Heimdall untuk memancing Odin dan pasukan elitnya ke Bifrost sehingga Thor lebih mudah dan cukup waktu untuk meninggalkan Asgard dengan jalan lain. Thor mengajak Loki, satu-satunya orang yang tahu jalan keluar dari Asgard tanpa melewati Bifrost. Loki yang berduka dan ingin balas dendam setuju dengan rencana Thor. Sif membantu Jin keluar dari penahanannya. Kemudian Thor, Jin, dan Loki pergi ke pinggiran kota dengan menggunakan pesawat musuh yang fungsinya hanya untuk memancing pesawat Asgard. Kemudian di pinggiran kota mereka melompat ke perahu yang sudah menunggu mereka. Setelah itu mereka berhasil melarikan diri ke Svartalfheim. Malekith yang dapat merasakan kedatangan Aether langsung menemui mereka bertiga. Di saat yang sama, Thor melepaskan borgol Loki dan dengan segera Loki menusuk Thor dan menendangnya. Loki yang memotong tangan Thor yang hendak mengambil palunya dan langsung menyerahkan Jin kepada Malekith. Kemudian ia memperkenalkan dirinya yang berasal dari Jotunheim. Kurz yang berkata kepada Malekith kalau Loki adalah musuh Asgard karena ia melihat Loki yang juga dipenjara. Malekith yang percaya langsung menarik Aether dari tubuh Jin. Setelah Aether keluar dari tubuh Jin, ternyata kejadian di sana adalah sandiwara Loki untuk meyakinkan Malekith. Tangan Thor langsung pulih dan langsung memanggil Mjolnir dan mencoba menghancurkan Aether dengan petirnya. Ternyata Aether tidak bisa dihancurkan dan terserap oleh tubuh Malekith. Kemudian Malekith dan pasukannya pergi meninggalkan mereka, tetapi Kurz ditinggal untuk menghadapi Thor. Kurz yang kuat dan cepat membuat Thor terdesak. Kemudian Loki menusuk Kurz dari belakang. Hal ini tidak membuatnya mati, tetapi ia malah menangkap Loki dan menusuknya dengan pedang yang masih menancap di dadanya. Untungnya Loki sempat menekan granat yang dibawa oleh Kurz, dan Kurz tersedot masuk ke dalam ledakan granat tersebut. Setelah mereka mengalahkan Kurz, Loki minta maaf kepada Thor dan kemudian ia mati. Jin dan Thor yang terperangkap di Svartalfheim memasuki sebuah gua untuk berlindung. Kemudian Jin memberitahu kepada Thor ia dirasuki Aether karena mengikuti radar untuk mencari Thor. Beberapa saat kemudian HP Jin berbunyi, dan ia mengangkat telepon dari teman kencannya waktu di London. Karena telepon tersebut, Jin sadar kalau di dekatnya ada sebuah portal dan langsung mengikutinya. Akhirnya mereka sampai ke bumi dengan portal yang ada di sana. Sesampainya di rumah Jin, mereka disambut oleh Dr. Eric yang ada di sana. Kemudian Dr. Eric menggambarkan titik temu di sebuah peta. Di titik itulah penyatuan 9 alam akan terjadi dan Malekith akan menggunakan kekuatan Aether di sana. Keesokan harinya, mereka memasang alat yang dapat memindahkan benda karena fenomena ini. Kemudian pesawat Dark Elf muncul di sana. Thor langsung menghadang Malekith yang baru datang, dan Jin memindahkan sebagian pasukan Dark Elf ke alam lain. Akibat dari kemunculan banyak portal, Thor berpindah-pindah saat bertarung. Hal ini menyebabkan Mjolnir terbang bebas seperti burung yang mengejar Thor. Ketika penyatuan sudah sempurna, Malekith langsung menggunakan kekuatan Aether. Kemudian dengan membawa alat dari Dr. Eric, Thor masuk ke dalam badai Aether. Di sana Thor yang dibantu oleh Jin mengaktifkan alat yang ia bawa untuk mengirim tangan dan tubuh Malekith secara terpisah. Setelah itu tampak The Hero yang akan jatuh menimpa Thor yang sedang pingsan. Dengan segera pesawat itu dipindahkan melalui portal ke tubuh Malekith. Keesokan harinya Thor menghadap Odin dan melapor kemenangannya. Saat itu ia mengangkat Thor menjadi raja, tetapi sekali lagi Thor menolak. Dan saat Thor meninggalkan ruangan itu, ternyata Loki yang telah memalsukan kematiannya menyamar sebagai Odin. Di pasca kredit, Sif datang menemui The Collector dan menitipkan Aether, karena di Asgard sudah tersimpan Tesseract yang juga merupakan Infinity Stone. Thor datang lagi ke bumi untuk menemui Jin.
Kemudian tampak Frost Beast yang masuk ke portal mengejar burung-burung yang sedang terbang, dan film pun tamat.